Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menjelaskan tentang syukur. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sabar. Karena Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Dan orang yang sabar ini ganjarannya sangat besar dan surga disediakan untuk orang yang sabar. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar disempurnakan ganjarannya tanpa batas. Dalam surah Az-Zumar ayat 10. Dan juga surga disediakan untuk orang-orang yang sabar. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Artinya, selamat sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu surga bagi orang yang sabar. Sabar ketika mendapatkan cobaan, sabar ketika mendapatkan ujian, sabar ketika kita mengalami sakit, sabar ketika kita mengalami kesulitan, sabar ketika kita mendapatkan kesusahan, kefakiran, dan yang lainnya. Kita wajib untuk sabar. Nabi menyebutkan bahwa orang mukmin itu kehidupannya indah semuanya. Kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur, ketika mendapatkan kesulitan, cobaan, ujian dia bersabar. Dan Allah menyebutkan, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sekarang apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar secara bahasa artinya menahan diri. Sabar itu, sabar artinya menahan diri. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan yang dikatakan sabar itu as-sabru fil lughati al-habsu. Sabar dalam bahasa itu artinya menahan. Wal muradu bihi fi syara' habsun nafsi ala umurin thalathatin. Yang dimaksud syariatlah menahan diri dan melawan hawa nafsu. Dan ini ada 3. Yang pertama, al-awwal ala ta'atillah, yaitu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Al-thani, yang kedua, an maharimillah, artinya kita menahan diri dan melawan hawa nafsu dalam menjauhkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Al-thalith, yang ketiga, ala aqdarillahil mu'limah, dalam menghadapi takdir Allah yang pahit. Jadi sabar dalam menghadapi takdir Allah yang pahit. Jadi menghadapi takdir yang pahit wajib sabar. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, kita wajib sabar. Sebagaimana kita menjauhkan larangan-larangan Allah, kita wajib sabar. Begitu juga yang ketiga, menghadapi takdir Allah yang pahit ini kita wajib sabar. Seperti kondisi yang ada sekarang ini.
kesusahan, kesulitan, kelaparan, penyakit, wabah dan yang lainnya, harus sabar kita. Ini kondisi yang pahit. Dan dalam kita beriman kepada Allah, rukun iman itu ada 6. Nabi menyebutkan SAW, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, yang dikatakan iman itu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Baik dan buruk. Kondisi yang ada sekarang ini kita mengalami takdir yang buruk, pahit. Kondisi kita mengalami kesulitan, kesusahan, kepayahan. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang menderita. Kita harus sabar. Dan semua yang Allah takdirkan kepada kita itu baik buat kita. Asal kita sabar dan redha. Jadi menghadapi takdir yang pahit kita wajib sabar. Manusia ini hidup untuk diuji oleh Allah. Dan macam-macam ujian. Apakah diuji dengan dirinya, istrinya, orang tuanya, suaminya, istrinya, anaknya, hartanya. Dan juga seperti wabah sekarang ini. Dengan penyakit-penyakit yang berat. Kekurangan harta, kefakiran, kelaparan, kezaliman penguasa dan yang lainnya. Kita wajib sabar. Wajib seorang muslim menahan dirinya, menahan lisannya, tidak berkeluh kesah, tidak melaknat musibah, tidak melaknat dan mencaci maki wabah corona. Gak ada manfaatnya. Seperti umpamanya ada angin yang keras menghancurkan pohon-pohon, menumbangkan pohon-pohon, menghancurkan rumah. Gak boleh kita melaknat angin. Kata Nabi, la tasuburi, jangan kalian melaknat angin. Karena angin ini diperintah oleh Allah. Fa innaha ma'murah, kata Nabi. Dia diperintah. Angin tidak salah, Allah yang perintahkan. Begitu juga tentang adanya wabah seperti ini yang menurunkan penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah SWT. Gak boleh kita untuk mencaci maki, melaknat. Gak ada manfaatnya sama sekali. Kita menahan hati kita untuk yakin, berharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan tidak boleh sekali-kali suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Jadi menahan anggota tubuh kita tidak memukul-mukul wajah, memukul pipi, merobek-robek baju, tidak marah. Seorang muslim, seorang mukmin, dia wajib menahan diri dari semua itu. Ini sabar namanya. Sabar. Dan orang ketika menghadapi cobaan, ujian, musibah, penyakit dan yang lainnya, itu ada 4 macam. Yang tadi saya sebutkan definisi tentang sabar. Sekarang yang kedua tentang orang dalam menghadapi musibah, cobaan, ujian, itu ada 4 keadaan. Yang pertama, dia marah. Jadi manusia ketika mendapatkan cobaan, ujian, musibah, penyakit, itu ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, dia marah, murka, tidak senang. Yang kedua, dia sabar. Yang ketiga, dia redho. Yang keempat, dia bersyukur. Yang pertama, itu tentang keadaan manusia yang kita lihat. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, musibah, penyakit, kesulitan, kelaparan dan yang lainnya. Yang pertama, dia marah. Dia murka, tidak senang. Dia berkeluh kesah dan marah dengan adanya wabah ini. Dia marah dengan adanya penyakit. Dia marah dengan adanya bencana. Dia marah dengan musibah. Dia marah dengan sebab adanya wabah ini, adanya musibah ini. Orang disuruh untuk di rumah saja sehingga dia menjadi sedikit penghasilannya. Tidak laku dagangannya, tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa aktivitas. Dia marah, menyalahkan semuanya.
dia marah dengan hatinya, dia marah dengan lisannya, dia berkeluh kesah, dia mencaci maki, dia memukul pipi, merobek baju, dan yang lainnya. Orang yang murka, ini semua nggak ada manfaatnya. Orang yang murka ketika ada cobaan, ujian, musibah, wabah, bencana, maka Allah pun murka kepada orang itu. Perhatikan itu. Ketika dia murka, Allah juga murka kepada orang itu. Jadi orang yang murka terhadap musibah, cobaan, ujian, maka dia mendapatkan dua musibah. Yang pertama, musibah dalam agama, itu dia murka kepada takdir Allah. Dan yang kedua, dia tidak dapat pahala. Dia berdosa dengan sebab murka kepada takdir Allah, dan juga musibah, penyakit, wabah tidak hilang dari dirinya, bahkan dia bertambah sakit. Ini ketika dia dapat musibah, dia marah. Allah sedang uji. Hidup ini untuk diuji oleh Allah. Kita mengatakan beriman, tetap dapat ujian. Makanya dalam hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas radhiyallahu an, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, wa man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Sungguh besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan dan ujian. Dan sungguh Allah SWT apabila mencintai satu kaum, Allah menguji mereka. Jadi Allah ketika cinta satu kaum, Allah uji mereka. Barang siapa yang redha, maka baginya keredoan dari Allah. Sedang barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Jadi ketika dia itu ridho, Allah ridho. Ketika dia murka, Allah murka. Kemudian yang kedua, sabar. Di tingkatan manusia ini dalam menghadapi cobaan, ujian ada 4 macam. Yang pertama marah, murka, tidak senang. Yang kedua sabar. Dia sabar atas musibah, cobaan, ujian dan penyakit. Dia menahan dirinya meskipun dia tidak suka hatinya dengan dapatnya cobaan ini. Tapi dia harus sabar. Dia harus sabar. Dia menahan sakitnya itu. Dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak marah, dia tidak mencaci maki, dia tidak berbicara yang tidak baik. Dia menahan dirinya, dia menahan anggota tubuhnya, dia berbuat apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Dan sabar hatinya dengan kejadian yang seperti ini. Dan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh untuk sabar banyak sekali dalam Al-Quran. Sabar ini wajib. Wajib kita untuk sabar. Dan seorang beriman dia wajib untuk sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, meskipun hatinya nggak suka. Dan sabar itu ketika pertama kali dapat musibah, seperti Nabi SAW menemui ada seorang wanita yang dia menangisi putranya, menangisi anaknya meninggal dunia, nangis dia. Nabi melewati kuburan, perempuan itu sedang mengatakan, sabar. Marah perempuan, kamu tidak tahu tentang musibah yang saya dapati. Sahabat menyampaikan itu yang tadi mengingatkan kepada kamu Rasulullah SAW. Maka wanita ini langsung mengejar Rasulullah, kemudian mengatakan, aku tidak tahu bukan Rasulullah. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika terjadi musibah pertama kali. Jadi sabar itu ketika ada pertama kali musibah, sabar. Penyakit, ya sabar. Gak suka hati kita dengan ada penyakit, dengan adanya wabah ini, tapi harus sabar. Jangan suudzon kepada Allah, jangan caci maki, jangan juga marah dan yang lainnya. Kita harus sabar dan ini wajib hukumnya. Dan itu ketika pertama kali mendapatkan cobaan, ujian. Yang ketiga yaitu ridho. Yang ketiga ridho. Artinya seorang ketika mendapatkan musibah, cobaan, ujian, wabah, penyakit, kesulitan, kefakiran, kekurangan harta,
Dia redho dengan musibah yang menimpanya karena dia meyakini bahwa ini Allah sudah takdirkan. Allah sudah takdirkan. Dan dia sebagai orang beriman, dia yakin bahwa apa yang Allah takdirkan buat dia itu baik buat dia. Dia harus yakin itu. Makanya seorang yang beriman seperti Allah sebutkan di dalam surah At-Taghabun di ayat 11, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu pun musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikatakan oleh Alqamah, seorang tabi'i, seorang ulama dari tabi'in, beliau mengatakan tentang ayat ini, surah At-Taghabun ayat 11, kata beliau, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayardha wa yusallim. Seseorang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahwa itu semua datang dari Allah, maka ia pun redho dan pasrah kepada takdir Allah. Athar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, juga Imam Baihaqi dan yang lainnya. Jadi dia redho dengan apa yang Allah timpakan, itu dia redho. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Yang pertama itu murka, yang kedua sabar, ini wajib, yang ketiga redho. Dia redho dengan adanya cobaan, ujian, musibah, karena siapapun gak bisa menolak apa yang Allah sudah takdirkan. Dan dia harus berusaha bagaimana mendapatkan ganjaran dari kesabaran dan redhonya dengan musibah, cobaan, ujian ini. Ingin dapat ganjaran besar, menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia, dan akan memasukkan dia ke dalam surga. Karena Allah redho dengan dia. Karena Nabi bersabda, tadi saya bawakan hadisnya, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum wa man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu saqat. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu tergantung daripada besarnya cobaan, ujian, musibah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji. Jadi Allah kalau sudah cinta pada satu kaum, Allah akan uji orang itu. Barang siapa yang redho, maka Allah akan redho. Barang siapa yang murka, maka Allah akan murka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Jadi Nabi SAW mengabarkan bahwa besarnya ganjaran dan banyaknya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan dan ujian yang terjadi pada diri seorang hamba di dunia. Apabila dia bersabar, dia mengharapkan pahala dengannya, dan ini dia meyakini bahwa ini merupakan bentuk kecintaan Allah kepada hambanya dengan ujian ini, maka hamba ini redho dengan keputusan Allah dan ketentuan dari Allah. Dia mengharapkan pahala dan ganjaran serta berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan ridho dan memberikan pahala kepadanya. Sedangkan apabila dia marah, murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu yang keempat, orang yang mendapatkan cobaan, ujian, musibah, penyakit, wabah, bersyukur kepada Allah. Dan ini jarang yang seperti ini. Ada orang dapat cobaan, ujian, musibah, penyakit, dia syukur kepada Allah Ta'ala. Dan sedikit dari hamba Allah yang bersyukur yang seperti ini. Bersyukur. Jadi seorang muslim harus yakin bahwa apa yang Allah takdirkan untuknya itu yang terbaik buat dia. Dia bersyukur karenanya dengan adanya cobaan, adanya ujian, adanya musibah akan menghapuskan dosa-dosa dia. Karena dosa dia yang dia lakukan banyak sekali. Dengan cobaan ini menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia, bahkan dengan dia redho kepada takdir Allah, kepada cobaan ujian ini, Allah pun redho kepada dia. Karena cobaan ujian merupakan nikmat bagi orang-orang yang saleh. Cobaan ujian itu merupakan nikmat. Justru dia bergembira mereka mendapatkan cobaan. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu aduhum bir rakha, kata Nabi.
Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang dari mereka sungguh-sungguh bergembira dengan bala, dengan cobaan, ujian, musibah yang menimpanya, sebagaimana seorang dari kalian bergembira di waktu mendapatkan kelapangan, kesenangan, kekayaan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Hakim. Dan Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Muslim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Bahkan yang lebih besar lagi, dengan dia syukur dan ridho atas musibah itu, maka Allah akan bangunkan rumah di sorga. Allah akan bangunkan rumah di sorga bagi dia. Dan ini besar ganjarannya. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadisnya, Rasulullah bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, qabattum walada abdi, fayaqulun na'am, fayaqulu qabattum thamarata fuadihi, fayaqulun na'am, fayaqulu madza qala abdi, fayaqulun hamidaka wastarja'a, fayaqulu Allahu ubnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi." Rasulullah SAW bersabda, jika anak seorang hamba meninggal dunia, jadi kita punya anak kecil yang sedang lucu anak kita, atau mungkin dia sudah besar, anak ini meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan berkata kepada para malaikatnya, "Apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku?" Para malaikat menjawab, "Iya benar." Setelah itu Allah bertanya lagi, "Apakah kalian telah mengambil buah hatinya?" Mereka pun menjawab, "Iya." Kemudian Allah berkata lagi, "Apa yang dikatakan oleh hambaku?" Mereka menjawab, arti orang itu yang kematian anaknya, dia mengucapkan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang kalau dia mendapatkan cobaan, ujian, musibah, atau kematian anaknya, kematian orang tuanya, kematian kekasihnya, istrinya atau suaminya yang dia cintai, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini perhatikan, ketika kita ada keluarga kita meninggal dunia atau anak kita meninggal, ucapannya seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Ubnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan. Jadi hamba itu setelah anaknya meninggal, dia memuji Allah. Muji Allah. Kemudian istirja. Habis memuji Allah, dia ucapkan innallahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Allah, bangunkan bagi hambaku rumah di sorga dan namakanlah rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang beridha dan bersyukur kepada Allah atas cobaan, ujian, musibah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.